Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatri Wijayanti dengan NIM A1Q1200048. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Halu Oleo, jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai observasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian observasi secara umum. Observasi ialah suatu aktivitas mengamati sebuah objek secara langsung guna menemukan informasi dari objek tersebut. Pada umumnya, metode yang digunakan dalam melakukan observasi haruslah tersistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, dalam melakukan observasi yang dilakukan haruslah secara nyata dan langsung. Di sini juga saya akan menjelaskan pengertian observasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Kartini Kartono. Menurut Kartini Kartono, observasi adalah pengujian dengan tujuan tertentu untuk mengetahui sesuatu yang khususnya untuk tujuan mengumpulkan data, fakta, skor atau nilai, serta verbalisasi atau disebut dengan pengungkapan kata-kata dengan segala sesuatu yang telah diteliti atau diamati. Adapun menurut Nurkanca, definisi observasi adalah suatu cara untuk mengadakan sebuah penilaian dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan juga sistematis. Untuk data-data yang telah diperoleh dalam observasi tersebut, selanjutnya dicatat pada suatu catatan observasi, dan kegiatan pencatatan itu sendiri juga merupakan bagian dari pengamatan. Yang ketiga, menurut Sevilla, observasi atau pengamatan dalam arti sederhana merupakan proses di mana penelitian melihat situasi dari penelitian. Untuk metodenya harus sesuai dengan apa yang digunakan pada penelitian yang berupa pengamatan interaksi atau kondisi dari belajar mengajar, tingkah laku, dan juga interaksi dari kelompok. Yang keempat, menurut Sugiono. Menurut Sugiono, observasi adalah suatu proses penelitian dengan mengamati suatu kondisi dari bahan-bahan pengamatan. Untuk bagian teknik observasi seperti ini sangat cocok digunakan sebagai penelitian guna proses pembelajaran, perilaku dan sikap, dan juga lain sebagainya. Yang kelima, menurut Profesor Dr. Bimo Walgito, pengertian observasi adalah suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan disengaja diadakan dengan menggunakan alat indera, terutama mata, dan atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian berlangsung. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai jenis observasi. Yang pertama itu observasi partisipasi. Observasi partisipasi ialah observasi yang dilakukan dengan cara pengamat atau orang yang melakukan observasi ikut terlibat secara langsung dalam kehidupan objek. Jenis observasi satu ini biasa digunakan dalam penelitian yang bersifat eksploratif. Selain sebagai pengamat, peneliti juga dituntut untuk mendengarkan sekaligus berpartisipasi dalam segala aktivitas mereka. Observasi partisipasi ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, observasi pasif, observasi moderat, observasi tersamar atau terus terang. Maksudnya, artinya peneliti mengatakan secara terus terang bahwa ia akan melakukan penelitian kepada sumber data. Yang keempat itu observasi tak terstruktur. Artinya, observasi dipersiapkan secara sistematis sehingga peneliti dapat melaksanakan pengamatan secara bebas. Yang poin kedua, observasi sistematik. Observasi sistematik atau observasi berkerangka merupakan observasi yang dilakukan dengan cara menyiapkan kerangka terlebih dahulu. Itu artinya sebelum mengadakan observasi, pengamat membuat kerangka faktor-faktor yang akan diobservasi sekaligus ciri-ciri dan objek yang akan diamati. Poin ketiga itu adalah observasi eksperimental. Observasi eksperimental merupakan salah satu jenis observasi yang diadakan dengan uji coba. Artinya, situasi sengaja dibuat menyerupai kondisi asli sehingga observasi tidak diketahui maksudnya. Baiklah, adapun kelebihan dari observasi. Yang pertama, dengan observasi, data yang langsung mengenai perilaku yang khusus dari objek dicatat dengan segera dan tidak berpedoman pada ingatan seseorang. Yang kedua, data dapat diperoleh dari subjek baik melalui komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal.
Yang ketiga, objek penelitian yang selalu sibuk lebih senang diteliti melalui observasi daripada diberi angket ataupun wawancara. Yang keempat, memungkinkan pencatatan serentak terhadap berbagai gejala karena dibantu oleh pengamat atau alat bantu lainnya. Adapun kelemahan dari observasi yaitu yang pertama, diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian. Yang kedua, observasi terhadap suatu fenomena yang memiliki rentang waktu lama tidak dapat dilakukan secara langsung. Yang ketiga, ada beberapa kegiatan yang datanya tidak mungkin diperoleh melalui observasi, misalnya rahasia pribadi seseorang. Yang keempat, jika objek observasi menyadari dirinya sedang diamati, dia cenderung untuk berkelakuan sesuai dengan yang diharapkan si pengamat. Dan yang terakhir, jika terjadi peristiwa tidak terduga seperti hujan, kebakaran, dan bencana alam, pelaksanaan tugas pengamat dapat terganggu atau bahkan berhenti. Adapun cara untuk mengatasi kelemahan observasi, yang pertama, untuk mengatasi kelemahan akibat keterbatasan manusia dalam menyimpan hasil pengamatan, baik dalam hal jumlah kesan yang bisa disimpan maupun lamanya waktu menyimpan. Maka, peneliti bisa memanfaatkan alat bantu seperti tape recorder atau kamera video yang mampu menyimpan gambar maupun suara dalam jumlah yang nyaris tidak terbatas. Yang kedua, untuk mengatasi kelemahan yang disebabkan cara pandang individu terhadap objek yang sama belum tentu didapat kesan dan penafsiran yang sama lantaran setiap orang memiliki frame yang unik yang mungkin berbeda dengan yang lain. Maka peneliti bisa menerapkan definisi operasional tentang objek yang diobservasi, misalnya dengan menetapkan ciri-ciri variabel yang menjadi fokus pengamatan. Ciri-ciri itu bisa dirumuskan sebelumnya dengan melihat konsep-konsep teoritis yang dipandang telah matang. Yang ketiga, untuk mengatasi kelemahan yang disebabkan karena kesan seseorang terhadap suatu objek yang tidak terlalu sama akibat penafsiran dan penilaian meskipun terhadap objek yang sama, peneliti bisa menetapkan parameter-parameter objek atau perilaku yang sedang diamati. Misalnya, untuk menilai seorang murid tergolong nakal atau tidak, peneliti bisa menetapkan parameter untuk anak seusia itu di lingkungan sekolah. Dari sisi tata tertib sekolah, norma masyarakat, dan norma hukum. Dengan norma yang jelas itu, dimungkinkan variasi penilaiannya tidak terlalu jauh. Yang keempat, untuk mengatasi kelemahan akibat kecenderungan manusia dalam menilai sesuatu menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah mendasarkan pada sifat-sifat yang menonjol. Peneliti bisa melibatkan sejumlah observer yang lebih banyak untuk mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Untuk mengatasi kelemahan akibat tampilan yang dibuat oleh observer bisa melakukan kontrol dengan menggunakan teknik yang berbeda, sumber yang berbeda, atau melihat sisi lain dari observer. Misalnya, untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar dari keluarga miskin yang berhak mendapatkan layanan khusus atau tidak, observer bisa melakukan interview kepada temannya, tetangga terdekat, mengamati bukan hanya dari cara berpakaian, namun juga perhiasan yang dikenakan serta handphone yang digunakan. Yang terakhir, di samping itu semua, untuk mengatasi kelemahan-kelemahan akibat kehadiran peneliti atau observer yang mengakibatkan munculnya perilaku yang tidak wajar, peneliti seyogyanya tidak memberitahu kepada observer bahwa mereka sedang diamati dan atau memanfaatkan CCTV. Dengan alat ini, memungkinkan gambar kegiatan subjek yang sedang diobservasi bisa dikirim ke ruangan lain untuk dilakukan observasi dan sekaligus evaluasi tanpa mengganggu atau mempengaruhi perilaku subjek yang sedang diobservasi. Dan akan lebih baik jika kamera CCTV itu dipasang di tempat yang tersembunyi. Di sisi lain, hasil rekaman dari CCTV ini memungkinkan untuk disimpan dalam waktu lama dalam hard disk komputer sehingga sewaktu-waktu diperlukan untuk ditampilkan kembali bisa dilakukan dengan mudah. Adapun persyaratan observer yang baik agar observasi memperoleh hasil yang maksimal, beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh observer. Yang pertama, mengingat esensi observasi adalah melakukan pengamatan dengan memanfaatkan panca indera. Oleh sebab itu, observer seyogyanya memiliki alat indera yang baik. Dalam kegiatan konseling, lazimnya indera mata dan telinga lebih berperan dibandingkan dengan indera yang lain. Kedua, observer perlu
memiliki motivasi dan kesediaan untuk melakukan observasi. Yang ketiga, pengetahuan dan pengalaman melakukan observasi perlu dikembangkan melalui pengkajian teori, pelatihan teknik-teknik observasi, dan melatih diri menerapkannya dalam suasana konseling dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, observasi seyogyanya mengambil sikap netral, Yang keempat, observasi seyogyanya mengambil sikap netral, bebas prasangka, dan tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kelima, dalam observasi sebaiknya observer juga memperhatikan kondisi tubuh, sebab dalam kondisi terlalu telak. Yang keempat, observasi seyogyanya mengambil sikap netral, bebas prasangka, dan tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Yang kelima, dalam observasi sebaiknya observer juga memperhatikan kondisi tubuhnya, sebab dalam kondisi terlalu lelah, sakit, dan tidak berminat dapat mengakibatkan hasil observasi kurang optimal. Yang keenam, ada baiknya observer, utamanya konselor dan peneliti kualitatif, mengenal latar belakang sosial, budaya, dan agama konseli yang baik. Sebab dengan pemahaman itu memungkinkan observer memahami makna yang sebenarnya di balik perilaku yang nampak. Ketujuh, khususnya bagi konselor, dalam situasi konseling seyogyanya mampu menciptakan relasi atau rapport. Dan yang terakhir, hal lain yang perlu diperhatikan konselor adalah sesegera mungkin mencatat hasil observasi sebelum lupa. Baiklah, itulah tadi materi yang telah saya paparkan mengenai observasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.